Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisr Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Sampai pada hadis 266. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawu sapa Rasulullah ya'raqu keringetan sapa annasu menungso yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat hatta yadhhaba sehingga lunga apa araquhum keringete annas fil ardi ing dalem bumi sab'ina ing 70 apane ziraan zirae wa yuljimuhum lan ngelelepaken
apa arak ing annas hatta yablugha sehingga tumeka apa arak keringat adzanahum ing pira-pira kupinge annas. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan salah satu mauqif pada hari kiamat, yaitu ketika manusia itu dikumpulkan di mahsyar. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa hari kiamat itu dimulai dari al-ba'tsu, yaitu keluarnya manusia dari dalam kubur, sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Dan masanya itu 50.000 tahun. Itu masa kiamat, hari kiamat. Masa yang sangat panjang sekali. Ada beberapa mawaqif, beberapa tahapan atau tahapan yang harus dilalui oleh manusia untuk sampai pada masuk surga atau masuk neraka. Di antaranya bahwa mereka itu dikumpulkan di mahsyar yang disebut dengan hasyr. Mereka digiring dan dikumpulkan di mahsyar. Nah, di saat manusia di mahsyar yang kemarin kita jelaskan berada di al-ardul mubaddalah. Setelah bumi ini mereka dikumpulkan, kemudian bumi ini dihancurkan oleh Allah. Allah menciptakan bumi baru yang disebut dengan al-ardu al-mubaddalah, yang sifat-sifatnya itu berbeda dengan bumi yang kita tempati ini. Di mana bumi baru itu, bumi pengganti dari bumi ini, itu warnanya putih, tetapi putihnya tidak putih murni. Dia putih tetapi bukan putih murni seperti putihnya perak. Kemudian tidak ada tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda tentang seseorang. Artinya tidak ada di situ gunung, tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada jurang, lembah dan sebagainya. Dia berbentuk datar, kemudian berwarna putih perak. Ini bumi yang disebut dengan istilah al-ardu al-mubaddalah. Nah, manusia kemudian dikembalikan di situ untuk menjalani proses berikutnya, proses kiamat berikutnya. Nah, di saat itu matahari itu didekatkan. Matahari disebutkan dalam hadis yang lainnya, tadnu asy-syamsu minal ardi yaumal qiyamah. Jadi matahari itu didekatkan. Artinya berarti matahari ketika itu belum hancur juga. Matahari masih ada. Dan matahari didekatkan sehingga manusia merasakan panasnya terik matahari ketika itu. Karena saking panasnya sehingga manusia ketika itu berkeringat dahsyat. Nah, artinya mengeluarkan keringat yang sesuai dengan amal masing-masing. Dalam hadis ini dikatakan ya'rafun nas. An-nas itu bersifat umum, seakan-akan semua manusia ketika itu mengeluarkan keringat karena saking panasnya terik matahari. Tetapi jika kita melihat kepada hadis-hadis yang lainnya, maka kita mengetahui bahwa an-nas di situ maksudnya adalah aghlabun nas. Jadi ya'raku an-nasu artinya ya'raku
aghlabu atau aktsarun nas. Kebanyakan manusia nanti dia akan berkeringat. Kenapa? Karena ternyata dalam riwayat atau hadis yang lain ada orang-orang itu yang tidak berkeringat. Karena mereka mendapatkan perlindungan atau naungan dari arsy Allah. Seperti para nabi. Mereka, para nabi tidak merasa kepanasan karena mereka mendapatkan perlindungan arsy. Seperti orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, mereka juga mendapatkan perlindungan arsy. Sehingga mereka juga tidak terkena panasnya terik matahari di saat itu dan tidak berkeringat. Nah, maka berarti ya'raqun nasu maknanya ya'raqu aktsarun nasi, aghlabun nasi. Kebanyakan manusia nanti dia akan berkeringat. Nah, dia berkeringat badannya sesuai dengan amalan masing-masing dari mereka. Sehingga dikatakan di sini ada sebagian yang kalau dalam hadis ini tidak ada rincian. Hanya dikatakan bahwa ada di antara mereka itu yang air keringatnya dari atau di bumi itu sampai lebarnya 70 hasta. Ada yang sampai pada telinga mereka. Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan lebih rinci lagi bahwa ada di antara mereka itu yang paling minim itu keringatnya sampai ke mata kaki. Jadi keringatnya sampai ke mata kaki. Dan keringat di sini tidak meluber ke orang lain. Dia semacam berada di gelas, ya. Orang itu semacam di gelas, keringatnya hanya mengitari dirinya. Jadi sehebat apapun air keringatnya keluar, itu kemudian tidak ikut misalnya menenggelamkan orang yang di sekitarnya. Dia hanya meliputi orang tersebut. Nah, yang pertama, yang paling rendah, ada seseorang yang air keringatnya sampai ke mata kaki. Ada sebagian mereka yang air keringatnya itu sampai ke betis, di tengah betis. Ada di antara mereka yang air keringatnya itu sampai ke lutut. Ada di antara mereka yang air keringatnya itu sampai ke paha. Ada di antara mereka yang air keringatnya sampai ke pinggang. Ada di antara mereka yang air keringatnya sampai ke pundaknya. Ada juga di antara mereka yang air keringatnya sampai ke mulutnya. Ada juga yang sampai ke hidungnya dan ada yang sampai tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Dan yang tenggelam ini yang paling berat, yang paling parah, ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka merasa panasnya terik matahari sampai tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, di saat manusia mengalami panasnya atau merasakan panasnya terik matahari yang begitu sangat dahsyat, kecuali tadi orang-orang para nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang tertentu yang Allah kehendaki untuk mendapatkan naungan arsy, mereka di saat itu disebutkan dalam hadis lain, mereka kebingungan untuk mencari pertolongan. Maka mereka kemudian beramai-ramai, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk beristighatsah, meminta pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, meminta pertolongan agar Nabi Adam bisa berdoa kepada Allah,
menyelamatkan mereka dari panasnya terik matahari itu. Tetapi Nabi Adam alaihissalam kemudian beliau mengatakan, bukan saya yang berhak untuk memberikan syafaat ini, yaitu syafaat berupa menyelamatkan umat manusia dari panasnya terik matahari. Pergilah kalian kepada Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk beristighosah, meminta pertolongan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh mengatakan, bukan saya orang yang berhak untuk memberikan syafaat ini. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka mereka pun pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama, Nabi Ibrahim juga tidak berhak memberikan syafaat dari panas, melepaskan umat Islam pelaku dosa besar dari panasnya terik matahari itu. Kepada Nabi Musa juga sama, kepada Nabi Isa juga sama, sampai kemudian mereka ramai-ramai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad memberikan syafaatnya. Beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar mereka para umat Islam pelaku dosa besar yang merasakan panasnya terik matahari itu, terazab dengan panasnya terik matahari itu, agar mereka dilepaskan dari siksa itu, yaitu panasnya terik matahari. Dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat ini namanya asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Kenapa disebut sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung? Karena syafaat ini tidak diberikan kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para wali tidak bisa memberikan syafaat berupa melepaskan para pelaku dosa besar dari panasnya terik matahari. Dan syafaat ini diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan khusus untuk umatnya saja, tetapi juga untuk umat-umat Nabi sebelumnya. Makanya disebut uzma, yang paling agung. Karena syafaat ini bukan khusus untuk umat Muhammad, tetapi diberikan oleh Nabi Muhammad untuk seluruh umat. Artinya mereka para umat Islam pelaku dosa besar dari kalangan umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka diazab dengan panasnya terik matahari. Saking panasnya ketika itu, bahkan orang-orang kafir itu sampai mereka mengatakan, ya Rabb arihni walau ilan nar. Mereka mengatakan, wahai Tuhanku, istirahatkanlah aku dari panasnya terik matahari ini, meskipun dengan engkau lemparkan aku ke dalam neraka. Sampai mereka mengatakan itu saking tidak tahannya. Saking tidak tahannya menahan panasnya terik matahari. Mereka seakan tidak mengetahui bahwa panasnya api neraka jauh lebih panas dibandingkan dengan panasnya terik matahari. Saking gak kuatnya menahan panasnya terik matahari, sampai mereka mengatakan, ya Rabb arihni walau ilan nar. Padahal neraka jauh lebih panas dari panasnya terik matahari. Saking luar biasanya mereka merasakan panas yang sangat dahsyat ketika itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai di antara mereka ada orang-orang kafir itu tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Nanti di mahsyar Allah memberikan naungan arsy kepada kita semuanya, sehingga kita tidak mendapatkan azab berupa
panasnya terik matahari di saat itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Adiy bin Hatim radhiyallahu anhu qala wasdawu sapa an-nabiy kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ora ana iku setengah saking sira kabeh min ahadin saking wong suci illa sayukallimuhu kejaba bakal ngrungokaken kalam ing ahad sapa Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa laisa ora ana iku bainahu ing dalem antarane Allah wa bainahu lan ing dalem antarane ahad tarjumanun utawi penerjemah. Tsumma yanzuru nuli ningali sapa wong fala yara sapa ahad fala yara mongko ora ningali sapa ahad syai'an ing suci-wici qaddamahu ing dalem ngarepe ahad. Tsumma yanzuru nuli ningali sapa ahad baina yadayhi ing dalem ngarepe ahad fatastaqbiluhu nuli ngadep ing ahad apa annaru neraka. Faman mongko utawi sapane wong iku istata'a kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh ayat taqiya ing yen ta jaga utawa melindungi sapa man annara ing neraka walau bisyqqi tamratin lan senajan kelawan sedekah separone kurma. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang juga salah satu mauqif min mawaqifil qiyamah, yaitu hisab. Bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan dihisab. Dan yang akan menghisab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang akan menghisabnya dengan kalamnya yang azali dan abadi, yang tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, dengan kalamnya yang bukan berupa bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Karena memang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kalam Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya semuanya azali abadi. Termasuk kalam Allah itu azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Karena kalam Allah itu tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, maka kita meyakini kalam Allah itu bukan bahasa. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, atau bahasa-bahasa yang lain. Dan kalam Allah itu bukan berupa huruf dan juga bukan berupa suara. Karena kalam yang berupa bahasa itu berpermulaan dan berpenghabisan. Kalam yang berupa huruf-huruf itu berpermulaan dan berpenghabisan. Kalam yang berupa suara itu berpermulaan dan berpenghabisan. Sementara kalam Allah seperti sifat-sifat Allah yang lainnya itu azaliyun abadiyun, artinya tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Nah, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab manusia seluruhnya. Bukan hanya manusia, tetapi juga jin dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dihisab oleh Allah, bukan hanya perbuatan
anggota badannya, tetapi juga perbuatan hatinya, apa yang dia ucapkan, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya yang azali dan abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf dan suara. Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Bahwa setiap orang nanti akan diperdengarkan kalamnya, akan diperdengarkan kalam Allah. Allah akan memperdengarkan kalam dia dalam rangka untuk menghisab mereka. Tidak ada di antara Allah dan manusia ketika itu penerjemah, artinya langsung dihisab oleh Allah, tidak melalui para malaikat atau makhluk lainnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menghisabnya secara langsung. Dengan demikian, mendengar kalam Allah itu bukan hanya kekhususan bagi orang mukmin, sebagaimana ru'yatullah, melihat Allah. Nah, kalau melihat Allah itu hanya didapatkan oleh orang-orang mukmin di dalam surga, seperti yang pernah sudah kita jelaskan, bahwa salah satu nikmat yang paling agung yang akan didapatkan oleh seorang mukmin di dalam surga adalah ru'yatullah, melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang teragung yang akan didapatkan oleh seorang mukmin. Nah, tetapi untuk mendengar kalam Allah itu hanya untuk semuanya. Orang kafir nggak akan melihat Allah, tetapi orang kafir di waktu mereka dihisab, mereka akan mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bumi, di dunia ini, ada sebagian yang mendengar kalam Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu pernah diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Untuk ru'yatullah di dunia ini itu tidak ada seorang pun yang diberikan anugerah melihat zat Allah di bumi ini, di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai dengan kalian mati. Artinya kalian tidak akan melihat zat Allah di dunia. Dalam Al-Quran disebutkan la tudrikuhul absar, bahwa Allah itu tidak terjangkau oleh penglihatan manusia di dunia ini. Dalam ayat lain, ketika Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar diperlihatkan zatnya kepada beliau, Allah berfirman, lan tarani, kamu tidak akan pernah melihatku di dunia. Nah, maka di dunia nggak ada manusia yang melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang ngaku-ngaku melihat Allah, ada yang ngaku-ngaku misalnya jagongan dengan Allah, maka dia pendusta, dia pembohong. Ru'yatullah itu nanti di dalam surga, yang merupakan salah satu nikmat di dalam surga. Ketika Mi'raj, pendapat yang unggul, Nabi tidak melihat Allah dengan mata, tetapi Nabi melihat Allah bifuadihi, dengan hati beliau, tidak dengan mata kepala. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada hadis ini.
Nah, jadi setiap orang nanti akan diperdengarkan kalam Allah dalam rangka untuk menghisapnya. Dan mendengar kalam Allah ini bukan tidak selalu menjadi sebuah kenikmatan. Berbeda dengan ru'yatullah yang merupakan kenikmatan. Kalau mendengar kalam Allah, maka sesuai dengan amal seseorang. Kalau seseorang itu beriman dan bertakwa, maka mendengar kalam Allah menjadi sebuah nikmat. Tetapi apabila yang mendengar kalam Allah itu orang kafir atau para pelaku dosa besar, maka itu menjadi azab sendiri bagi mereka. Perbandingannya kalau kalam itu, kalau perkataan, mendengar suatu perkataan itu tidak selalu menyenangkan dan tidak selalu menyusahkan. Perbandingannya kalau misalnya sering kita contohkan, misalnya kamu dipanggil oleh ustadz misalnya. Kamu nggak punya salah apapun. Bahkan kamu kamu sebagai santri yang teladan, santri yang aktif dalam kegiatan, santri yang selalu taat peraturan, kemudian dipanggil oleh ustadz, akan dipanggil untuk kemudian diberitahukan tentang sesuatu. Kira-kira senang atau tidak? Dia akan senang karena dia tahu dia akan mendengar sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau kamu memiliki salah, kamu tadi baru saja melanggar peraturan misalnya, merokok di depan umum ketahuan misalnya, atau kamu nggak sholat jamaah, kemudian dipanggil oleh ustadz, maka pasti kamu akan merasa takut. Diapakan saya ini? Jangan-jangan saya akan dibegini dan begitukan, dihukum dengan ini dan itu. Dia akan merasa takut. Kecuali santri yang kebal. Ada sebagian santri yang tiap hari dihukum sampai kebal, nggak takut sama sekali dihukum. Nah, ini lain, ini harus ditingkatkan hukumannya menjadi yang lebih berat. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kalam Allah itu bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Karena seandainya, secara akal, seandainya kalam Allah itu berupa bahasa, berupa huruf dan suara, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak cukup 1000 tahun. Tidak akan cukup. Tidak cukup waktunya 50.000 tahun. Tidak cukup. Kenapa? Karena nanti yang dihisab pada hari kiamat itu semua manusia, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari kiamat. Jumlahnya berapa? Bisa triliunan jumlah orangnya. Itu masih jumlah orangnya. Padahal umur dari manusia itu ada yang sangat panjang, ada yang sampai 1000 tahun, mendekati 1000 tahun seperti Nabi Nuh. Ada yang 100, ada yang 200, 300, itu umurnya. Kemudian Ya'juj, Ma'juj itu manusia. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj dibandingkan dengan manusia itu seperti 1000 banding 1. Kalau kita ini 1, maka Ya'juj Ma'jujnya 1000. Perbandingan jumlah manusia biasa dengan manusia yang bernama Ya'juj Ma'juj. Mereka dari jenis manusia, tetapi mereka jumlahnya sangat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia biasa. Lipat 1000 kali.
lipat dibandingkan jumlah kita. Sehingga nanti ketika Ya'juj Ma'juj keluar, manusia menyingkir. Kenapa? Karena nggak akan bisa menghadapi Ya'juj Ma'juj yang jumlahnya itu jauh lebih banyak dari jumlah manusia biasa. Sehingga ketika itu Nabi Isa alaihissalam berdoa agar menghancurkan Ya'juj Ma'juj. Tidak dihadapi secara langsung, tetapi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah mematikan seluruh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini juga dihisab oleh Allah. Selain itu jin itu jumlahnya juga lebih banyak dari manusia, mereka semuanya juga dihisab. Berarti jumlahnya berapa itu yang akan dihisab? Triliunan. Nggak cukup waktu 50.000 tahun untuk menghisab kalau seandainya Allah menghisabnya dengan kalam yang berupa bahasa, huruf, dan suara. Belum lagi bahwa nanti yang dihisab pada hari kiamat itu bukan hanya perbuatannya, perbuatan zahir, perbuatan tangan, kaki, bukan hanya itu. Tetapi perbuatan hati yang berubah setiap detik itu juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang dihisab banyak, orang-orang yang dihisab juga sangat banyak. Tidak cukup waktu 50.000 tahun seandainya kalam itu berupa bahasa. Karena secepat-cepatnya orang berbicara dengan bahasa pasti membutuhkan waktu. Kamu ngomong cepat, sangat cepat, itu tetap butuh waktu. Sementara di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa asra'ul hasibin. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan Allah adalah zat yang paling cepat dalam hisabnya. Maka nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalamnya berupa bahasa, berupa huruf dan suara. Jadi ini adalah salah satu dalil ahli sunnah wal jamaah bahwa kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf dan suara. Al-Quran yang kita baca yang berupa bahasa Arab, yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, ketika dibaca akan terdengar suara, itu bukan sifat kalam Allah, tetapi dia adalah ibaratun an kalamillahi az-zati. Dia adalah ungkapan yang mengungkapkan kalam Allah yang azali dan abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Dia ungkapannya bukan merupakan sifat kalam Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini pembahasan tentang kalamullah sangat penting. Sangat penting karena ada kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah yang memiliki pandangan yang berbeda. Seperti kelompok Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat kalam. Mereka mengatakan Allah tidak bersifatan dengan sifat kalam. Ada kelompok lain yang berseberangan seperti kelompok Musyabbihah, kelompok Wahabiyah, yang mereka mengatakan Allah bersifatan dengan sifat kalam dan kalamnya itu adalah berupa bahasa, huruf, dan suara. Serupa dengan kalamnya makhluk. Itu kelompok Musyabbihah. Ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah di antara keduanya, kita meyakini Allah bersifatan dengan sifat kalam, karena memang Al-Quran menyebut itu. Wa kallamallahu Musa taklima, menyebut itu. Tetapi sifat kalam Allah sebagaimana sifat lainnya itu tidak serupa dengan sifat, atau tidak serupa dalam hal ini dengan kalam makhluknya. Karena ayat menjelaskan laisa kamitslihi syai'.
Maka kalam Allah itu bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Inilah akidah kita. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian setelah mereka dihisab, kemudian mereka memandang ke depan dan mereka tidak melihat di hadapannya kecuali di situ ada neraka. Ada neraka. Setelah dihisab, kemudian memandang ke arah depan dan mereka tidak melihat kecuali di sana ada neraka yang siap untuk menampung manusia mendapatkan azab di dalamnya. Karena itulah maka faman istata'a minkum ayyattaqiyan nara walau bisyiqqi tamratin. Nah, karena itulah maka hendaknya setiap kita itu berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Sedikit atau banyak? Kurma satu masih dibelah lagi. Dibelah jadi dua, kemudian sedekah sama belahan separuh dari satu kurma itu, sedikit sekali. Tetapi itu menunjukkan bahwa sedekah itu salah satu faedahnya itu bisa menyelamatkan seseorang dari azab neraka. Itu berdasarkan hadis ini. Maka bagaimana jika seseorang bersedekah dengan setengah dari kurma saja, itu bisa menjadi sebab seseorang dibebaskan dari api neraka. Bagaimana jika dia bersedekahnya itu dalam jumlah yang lebih banyak? Bagaimana jika dia kemudian memberikan harta bendanya untuk kepentingan dakwah Islam? Maka lebih mungkin itu menjadi penyebab seseorang akan dilepaskan, dijauhkan dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Abu Hurairah, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu dan ucapaken li ahlil jannati maring penduduk swarga. Khuludun la maut. Khuludun abadi la mauta ora ono mati iku maujud. Wali ahlin nari lan maring penduduk neraka khuludun abadi la mauta ora ono mati iku maujud. Hadirin rahimakumullah. Ini juga menjelaskan tentang kiamat. Tadi telah kita jelaskan bahwa kiamat itu berakhir dengan masuknya penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Siapa penduduk surga? Orang-orang yang beriman. Siapa penduduk neraka? Orang-orang kafir. Ketika disebut sebagai ahlul jannah, penduduk surga, maka yang dimaksud adalah orang-orang mukmin. Ketika disebut ahlun nar, maka yang dimaksud itu adalah orang-orang kafir. Karena orang mukmin, kalau mereka masuk ke dalam neraka disebabkan oleh dosa-dosa yang pernah dilakukannya dan Allah tidak mengampuninya, mereka tidak akan abadi di dalam neraka. Ada seorang mukmin, dia karena dosanya masuk ke dalam neraka. Mereka nggak akan abadi di dalam neraka karena mereka bukan penduduk neraka. Penduduk neraka itu mereka yang abadi di neraka, yaitu orang kafir. Penduduk surga itu mereka yang abadi di dalam surga, yaitu orang-orang mukmin. Nah,
Setelah kiamat itu usai, artinya penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka di saat itu kematian itu akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing kibas. Jadi kematian, makhluk namanya kematian, itu akan didatangkan dalam bentuk kambing kibas. Kemudian kambing itu disembelih. Kambing itu disembelih sebagai simbol bahwa kematian sudah nggak ada lagi, sudah mati. Kematiannya sudah mati. Makhluk namanya mati sudah mati, artinya sudah nggak ada lagi. Nah, setelah itu diserukan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun la maut, khuludun la maut, khuludun la maut, abadi, tidak akan ada kematian lagi. Orang-orang mukmin yang mendengar seruan itu, artinya para malaikat yang menyuruh atas perintah Allah. Orang-orang mukmin ketika mendengar seruan itu, mereka bertambah bahagia, bertambah senang, bertambah mereka bahagia karena mereka mengetahui bahwasanya nikmat surga yang akan mereka dapatkan itu selamanya. Bukan hanya terbatas hanya setahun 2 tahun, tetapi mereka akan mendapatkan nikmat surga selama-lamanya, sehingga mereka semakin bahagia. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika mendengar khuludun la maut, khuludun la maut, khuludun la maut, mereka semakin mereka bersedih, semakin mereka takut, semakin mereka itu galau. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa azab yang sangat berat akan mereka hadapi selama-lamanya. Mereka nggak akan pernah keluar dari neraka. Hadirin rahimakumullah. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa penduduk surga itu akan abadi di dalam surga. Dan penduduk neraka itu akan abadi di dalam neraka. Dan ini menunjukkan bahwa surga itu tidak akan punah, akan abadi, tidak akan punah. Demikian juga neraka itu akan abadi, tidak akan pernah punah. Jika penduduk neraka itu abadi, maka otomatis tempatnya, yaitu neraka, itu juga abadi. Nah, maka kalau ada pendapat yang menyimpang dari ini, berarti pendapat itu bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sudah menegaskan bahwa penduduk neraka itu abadi. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Orang-orang kafir mereka akan abadi di dalam neraka. Al-Quran menegaskan itu. Artinya pada orang kafir mereka abadi di neraka, otomatis nerakanya yang merupakan tempat bagi orang kafir itu juga abadi, tidak akan punah. Maka waspadai pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Al-Harrani, salah satu tokoh mujassimah, musyabbihah, memiliki pemahaman dalam bidang akidah dan fikih yang menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan mayoritas umat Islam. Sangat banyak sekali kesesatan dari orang namanya Ibnu Taimiyah ini. Salah satu kesesatan yang paling menonjol adalah keyakinannya
bahwasanya neraka itu akan punah. Menurut dia surga akan abadi, sedangkan neraka nanti akan punah, akan habis, apinya akan padam, api neraka akan padam, dan kemudian ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, sehingga kemudian penduduk neraka itu pindah ke surga semua, termasuk orang-orang kafir. Ini apa pendapat yang menyimpang, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah. Maka waspadai orang namanya Ibnu Taimiyah. Selain keyakinannya ini, dia juga mujassimah, meyakini Allah itu berupa jisim. Dia meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, duduk di atas arsy. Sangat buruk keyakinan yang diyakini oleh orang namanya Ibnu Taimiyah. Ini panutan dari orang-orang Wahabi. Wahabi sendiri itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi dari sisi akidahnya itu sama dengan akidahnya Ibnu Taimiyah, bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah, karena ada sesuatu yang tidak diharamkan oleh Ibnu Taimiyah, diharamkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kesesatannya lebih sesat daripada junjungan mereka, yaitu Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Taimiyah Al-Harrani. Maka harus kita waspada terhadap mereka dan para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.